Ya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pembahasan pada kali ini tentang uncertainty analysis. Next, di kelompok 4 itu sendiri beranggotakan pertama ada Muhammad Ali Samara, Muhammad Dafari Gianto, Muhammad Hasan Sadriatana, Muhammad Afal Zaki, dan Muhammad Fauzan Arfandi Hazim dengan NIM yang tertera. Oke, jadi untuk yang pertama dalam materi kali ini yaitu uncertainty analysis atau analisis ketidakpastian. Oke, jadi part 5.1 introduction pengenalan. Jadi kapanpun kita akan melakukan ujian atau uji coba atau laporan dari hasil tes itu, nah kita perlu mengetahui tentang kualitas dari hasil tersebut. Nah, analisis ketidakpastian ini menyediakan sebuah metode untuk memperkirakan kualitas dan dari hasil yang didapatkan dari hasil uji coba. Nah, error atau kesalahan merupakan properti dari pengukuran, yang berarti pengukuran sendiri adalah sebuah proses yang menyediakan nilai dari variabel objek fisik didasarkan oleh sampel dari populasi variabel tersebut. Error menyebabkan sebuah perbedaan antara nilai yang didapatkan dari pengukuran dengan nilai yang sesungguhnya dari populasi yang ada di variabel. Error pengukuran diperkenalkan dari berbagai elemen, contohnya seperti kalibrasi instrumen individu, data dari statistik terbatas, dan pendekatan lainnya. Namun kita tak dapat mengetahui secara pasti berapa nilai dari kesalahan atau error tersebut. Nah, maka inilah yang disebut dengan uncertainty atau ketidakpastian. Ketidakpastian ini menjelaskan sebuah interval tentang nilai yang diukur yang dicurigai dengan hasil asli yang ada di dalam probabilitas. Uncertainty analysis ini atau analisis ketidakpastian merupakan proses mengenali, mengukur, dan kesalahan kombinasi. Lalu selanjutnya uncertainty atau ketidakpastian itu merupakan properti dari hasil. Nah, jadi apa itu maksudnya? Jadi maksudnya adalah keluaran dari pengukuran itu merupakan hasil dan ketidakpastian mengukur kualitas dari hasil tersebut. Analisis ketidakpastian ini menyediakan sebuah alat yang baik untuk mengevaluasi sistem pengukuran dan metode yang berbeda. Jadi pada materi kali ini akan membahas tentang metodologi mengenai analisis yang menggunakan critical thinking dan professional judgment dalam menganalisis. Kualitas dari sebuah analisis ketidakpastian itu juga bergantung pada kemampuan dari insinyur, variabel terukur, peralatan, dan prosedur pengukuran. Oke, selanjutnya ada bagian selanjutnya 5.2 measurement errors atau kesalahan pengukuran. Error atau kesalahan itu dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kesalahan sistematis dan kesalahan acak. Nah, kita tidak mempertimbangkan kekeliruan pengukuran yang hasilnya jelas salah. Jadi, data yang udah jelas salah itu dihapuskan, jadi tidak dipakai. Jadi, bila mana ada sebuah pengukuran berulang pada sebuah variabel dengan kondisi yang diharapkan untuk menghasilkan nilai yang sama dari variabel terukur. Hubungan antara nilai asli dari populasi dan data yang terukur, dua-duanya dapat memiliki kesalahan sistematis dan kesalahan acak yang dapat diilustrasikan pada gambar 5.1. Oke. Lalu total error atau kesalahan total dari sebuah pengukuran itu dapat didapatkan dengan kondisi tetap yang dapat dideskripsikan melalui kesalahan sistematis dan kesalahan acak pada pengukuran tersebut. Kesalahan sistematis itu menggeser sampel mean dari mean asli dari nilai yang tetap dan berada dalam pengukuran. Kesalahan acak membuat sebuah distribusi dari nilai terukur tentang sampel mean. Maka dari itu, bahkan sebuah pengukuran akurat pun memiliki sedikit kesalahan sistematik dan kesalahan acak. Nah, kesalahan pengukuran itu pada berbagai aspek dari tes menyebabkan kemampuan menyimpulkan informasi yang diperlukan jadi terhalang. Jadi, apabila hasil tergantung pada lebih dari satu variabel, kesalahan ini yang akan menjauhkan dari hasil yang diinginkan. Jadi, ini ada rumusnya, itu x-aksen sama dengan x bar x rata-rata plus minus ux dalam persentase P. Ya, namun pada kali ini kita pertimbangkan dari ketidakpastian acak dari statistik yang diukur dari data yang ada. Pada bab kali ini kita dapat menemukan hal ini dengan analisis ketidakpastian sehingga UX mengandung ketidakpastian yang ada pada kesalahan diketahui. Nah, ini ada beberapa asumsi yang penting dalam analisis ketidakpastian, yaitu pertama,
Tujuan dari tes diketahui dan pengukurannya merupakan proses yang telah ditentukan. Kedua, koreksi yang diketahui dari error sistematis telah diaplikasikan ke dalam data. Dalam kasus ini, kesalahan sistematis ditujukan untuk koreksi dari ketidakpastian. Lalu ketiga, kecuali ada pengecualian, kita mengonsumsi sebuah distribusi normal untuk kesalahan dan laporan dari ketidakpastian. Keempat, kecuali dianggap sebaliknya, kesalahan yang diasumsi berupa kesalahan independen dari variabel yang berbeda. Dan kelima, orang yang melakukan tes memiliki pengalaman dengan komponen sistem tersebut. Ini salah satu contoh distribusi dari kesalahan pada pengukuran berulang. Ini ada measure data terukur, ini nilai true, ini ada systematic error, error sistematik, ini ada fungsi P, dan ini ada random error pada X, I kecil. Ini range-nya 0, 2, 4, I sampai N. Lalu selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah design stage uncertainty analysis. Design stage uncertainty analysis ini adalah jenis analisis yang dilakukan untuk merancang sistem pengukuran sebelum pengukuran yang sebenarnya dilakukan, yang bertujuan untuk memprediksi jadi pasien dalam pengukuran yang dilakukan oleh sistem yang sedang dirancang. Design stage uncertainty analysis hanya memberikan perkiraan ketidakpastian minimum berdasarkan instrumen dan metode yang dipilih. Nah, jika nilai ketidakpastian pada analisis terdeteksi terlalu besar, maka nantinya perlu ada pendekatan alternatif yang perlu dilakukan. Design uncertainty analysis juga digunakan untuk membantu dalam memilih peralatan dan prosedur pengujian berdasarkan kinerja dan biaya terkait. Next. Nah, ini misalkan tetapkan nilai numerik ke UO dari setengah resolusi instrumen analog atau sama dengan hitungan terkecil digitalnya. Nilai ini akan cukup mewakili interval ketidakpastian pada kedua sisi pembacaan dengan probabilitas sebesar 95%. Sehingga terjadi rumus UO sama dengan setengah resolution sama dengan 1 LSD. UO ini adalah perkiraan ketidakpastian acak yang diharapkan yang disebabkan oleh data-data yang berhamburan karena resolusi instrumen. Di mana LSD problem, di mana LSD refers to the least significant digit to the readout atau digit paling signifikan dari pembacaan. Lalu ada rumus kedua itu UO sama dengan plus minus setengah resolution dikali 95%, di mana itu ada tanda plus minus untuk ketidakpastian yang diasumsikan untuk setiap nilai hitungan ketidakpastian dan hanya diterapkan saat menulis interval ketidakpastian akhir dari suatu hasil. Next. Nah, selanjutnya adalah combining elemental error RSS method. Sebelum menjelaskan tentang rumus, ada istilah yang namanya uncertainty propagation, yaitu setiap kesalahan pengukuran individu yang berinteraksi dengan kesalahan lain yang dapat mempengaruhi ketidakpastian dalam pengukuran. RRS method ini rumusnya UX sama dengan akar U1 kuadrat plus U2 kuadrat plus dan seterusnya plus atau bisa disimpulkan UK kuadrat sama dengan akar K sigma K sama dengan 1 UK kuadrat kali P%. Di mana DRSS method combining for uncertainties ini didasarkan pada asumsi bahwa kuadrat ketidakpastian adalah ukuran variansi yang ditetapkan untuk kesalahan dan penyebaran variansi ini menghasilkan perkiraan kemungkinan ketidakpastian total. Next. Nah, selanjutnya adalah design stage uncertainty. Design stage uncertainty untuk sistem pengujian diperoleh dengan
menggabungkan masing-masing design state uncertainty untuk setiap komponen dalam sistem menggunakan metode RSS dengan mempertahankan konsistensi unit dan confidence level-nya. Lalu di bawahnya itu ada gambar prosedur untuk mengestimasi ketidakpastian tahap desain. Next. Selanjutnya masuk ke 5.4, identifying error sources. Design state uncertainty memberikan informasi penting untuk menilai pemilihan instrumen dan pada tingkat yang terbatas pendekatan pengukuran, tapi tidak mengatasi semua kemungkinan kesalahan yang mempengaruhi hasil yang diukur. Pada proses pengukuran sendiri terdiri dari 3 tahap. Ada calibration atau kalibrasi, ada data acquisition atau posisi data, dan data reduction. Kesalahan yang masuk pada setiap langkah ini dapat dikelompokkan seperti calibration errors, terus data acquisition errors, dan data reduction errors. Lalu kita masuk ke calibration errors. Kalibrasi itu sendiri tidak menghilangkan kesalahan sistem, tetapi dapat membantu untuk mengukur ketidakpastian dalam bagian tertentu dari peralatan yang digunakan. Kesalahan kalibrasi termasuk kesalahan unsur yang masuk ke sistem pengukuran selama kalibrasi. Di calibration error dilihat melalui 3 sumber ini. Ada yang pertama, the standard or reference values in the calibration, atau standar atau nilai acuan yang digunakan dalam kalibrasi. Yang kedua ada the instrument or system under calibration, atau instrumen atau sistem yang dikalibrasi. Dan ketiga ada the calibration process atau proses kalibrasi. Ini misalkan standar laboratorium yang digunakan untuk kalibrasi mengandung beberapa ketidakpastian yang melekat, dan ini diteruskan bersama dengan nilai input yang menjadi dasar kalibrasi. Kesalahan sistem pengukuran seperti linearitas, pengulangan, histeresis, dan sebagainya berkontribusi pada uncertainty ini. Tergantung pada bagaimana kalibrasi dilakukan, mungkin ada perbedaan antara nilai yang diberikan oleh standar dan nilai yang sebenarnya dirasakan oleh sistem pengukuran. Nah, ini ada elemen-elemen error pada calibration error subgroup. Next. Selanjutnya ada data acquisition errors. Kesalahan ini termasuk kesalahan sensor dan instrumen yang tidak diperhitungkan oleh kalibrasi. Variabel yang tidak terkontrol, seperti perubahan atau tidak diketahuinya kondisi operasi sistem pengukuran, dan pemasangan sensor berpengaruh pada variabel yang diukur. Selain itu, kualitas statistik variabel sampel dipengaruhi oleh ukuran sampel dan distribusi yang diasumsikan. Dan setiap variasi temporal dan spasial semuanya berkontribusi pada uncertainty atau ketidakpastian. Next. Nah, ini ada elemental pada data acquisition error source group. Next. Yang ketiga ada data reduction errors atau kesalahan reduksi data ke dalam hasil pengujian. Ada beberapa seperti kesalahan pemotongan, kesalahan interpolasi, dan kesalahan dari model yang diasumsikan atau hubungan fungsional mempengaruhi kualitas hasil. Dan ini elemen pada data reduction error source group. Next. Selanjutnya ada systematic and random errors.
Kesalahan sistematis tetap konstan dalam ukuran berulang di bawah kondisi operasi tetap. Kesalahan sistematis dapat menyebabkan offset yang tinggi atau rendah dalam estimasi nilai sebenarnya dari variabel yang diukur. Karena pengaruhnya konstan, mungkin sulit untuk memperkirakan nilai kesalahan sistematis atau dalam banyak kasus bahkan mengenali keberadaannya. Next. Intervalnya memiliki tingkat kepercayaan satu standar deviasi setara dengan tingkat probabilitas 68% untuk distribusi normal. Ketidakpastian sistematis pada setiap tingkat kepercayaan diberikan oleh DV, PB, atau hanya TB. Interval yang ditentukan oleh ketidakpastian sistematis pada tingkat probabilitas 65% ditulis sebagai kurang lebih B sama dengan kurang lebih 2B 95%. Yang memberikan nilai T sama dengan 2. Nilai T ini mengasumsikan derajat kebebasan yang besar dalam ketidakpastian sistematis yang ditetapkan dengan T sama dengan 1,96 yang dibulatkan menjadi 2 untuk memudahkan. Next. Ketika pengukuran berulang dilakukan di bawah kondisi operasi tetap, kesalahan acak memanifestasikan dirinya sebagai hamburan data yang diukur. Kesalahan acak diperkenalkan melalui pengulangan dan resolusi komponen sistem ukuran kalibrasi dan prosedur dan pengukuran dan teknik pengukuran oleh perkiraan kisah kemungkinan oleh variasi dalam proses operasi dan kondisi lingkungan ukuran dilakukan X. Selanjutnya, perkiraan kisaran kemungkinan kesalahan acak diberikan oleh ketidakpastiannya acaknya dengan rumus SX sama dengan SX per N dengan derajat kebebasan V sama dengan N-1 dan dengan asumsi kesalahan terdistribusi normal. Interval tersebut memiliki tingkat kepercayaan satu standar deviasi setara dengan X yang memiliki distribusi normal. Next. Selanjutnya, uncertainty analysis. Yang di bagian error, kita ingin menentukan berapa lama ketahui untuk berapa kali atur volume kolam, kita bisa menghitung waktu untuk mengisi kolam. Sangat sering dalam rekayasa, hasil hitungan melalui hubungan fungsional dengan nilai terukur. Sebagai contoh, kita baru saja menghitung laju aliran di atas dengan ukur waktu T dan volume ember V, karena itu sama dengan F kali T, V sama dengan V per T. Next. Misalkan kita mengukur X. Berapa kali pada berapa kondisi operasional. Kesalahan acak dalam nilai rata ini, PV sebenarnya untuk X terletak di suatu tempat dalam interval X ETS. Masuk akal untuk memastikan bahwa nilai sebenarnya dari Y yang ditentukan dari nilai yang diukur berada dalam interval yang ditentukan oleh Y kurang lebih delta Y sama dengan F per F kali delta X kurang lebih TSY TSF. Memproses ini sebagai hasil dari Taylor. Next. Nah, untuk memproses itu sebenarnya Y kurang lebih SY sama dengan F X plus kurang lebih dy per dx
TSX, TSY plus 1/2 D per DX. Dengan pemeriksaan nilai RKK untuk Y harus F, sehingga saku dalam kurung mengestimasi DY. Sebuah pendekatan linear untuk DY dapat dibuat dengan berlaku ketika TSY kecil dan mengabaikan suku order tinggi dalam persoalan 5.7 sebagai berikut rumusnya. Suku turunan D per DX X sama dengan R mendefinisikan kemiringan garis yang melalui titik yang ditentukan oleh F untuk penyimpangan kecil dari nilai X. Kemiringan ini memprediksikan suatu perkiraan yang dapat diterima. Nah, di sini ada grafik. Nah, grafik ini adalah hubungan antara TSY dan DY. Suku turunan adalah ukuran kepekaan Y terhadap perubahan X karena kemiringan kurva dapat berbeda untuk nilai X yang berbeda. Penting untuk mengevaluasi kemiringan menggunakan nilai perwakilan X. Lebar interval yang ditentukan oleh ETSI sesuai dengan EDY, di mana kita harus mengharapkan nilai sebenarnya dari Y terletak. Gambar ini mengilustrasikan konsep bahwa kesalahan dalam variabel yang diukur disebarkan melalui variabel yang dihasilkan dengan cara yang dapat diprediksikan. Next. Selanjutnya, poin 5.7, Advanced Stage Uncertainty Analysis. Pada analisa ketidakpastian tahap pengukuran, hanya kesalahan dari resolusi sistem pengukuran dan perkiraan kesalahan kalibrasi instrumen. Namun, jika tersedia informasi tambahan, kita mendapatkan ide yang lebih baik tentang ketidakpastian dalam pengukuran. Sehingga analisa ketidakpastian tahap lanjut menggunakan metode analisa tahap desain lebih lanjut dengan mempertimbangkan prosedur dan kesalahan kontrol tes yang akan berpengaruh pada hasil pengukuran atau dapat dianggap sebagai metode untuk analisis ketidakpastian menyeluruh ketika kumpulan data besar tidak tersedia. Metode ini sering digunakan pada tahap awal program pengujian atau untuk pengujian tertentu, di mana pengukuran berulang tidak mungkin untuk dilakukan. Next. Nah, kapan metode ini kita lakukan? Yang pertama itu pada pengujian tahap desain lanjutan untuk memperkirakan estimasi ketidakpastiannya. Dan yang kedua, itu pada laporan hasil program pengujian yang melibatkan parameter rentang ukuran 1 atau lebih. Next. Ada zero order uncertainty atau ketidakpastian order 0. Nah, pada ketidakpastian order 0 ini, semua variabel dan parameter yang mempengaruhi nilai dari pengukuran, termasuk waktu, diasumsikan tetap atau konstan, kecuali untuk perlakuan fisik dari observasi itu sendiri. Dalam keadaan itu, setiap hamburan data yang diperkenalkan pada pengamatan berulang dari nilai output adalah resolusi instrumen hasil saja. Next. Kemudian ada higher order uncertainty. Pada estimasi ketidakpastian order yang lebih tinggi, mempertimbangkan pengendalian kondisi operasi uji dan variabilitas semua variabel yang diukur. Sebagai contoh, pada tingkat order pertama, pengaruh waktu sebagai variabel asing dalam pengukuran memungkinkan untuk dipertimbangkan. Tapi jika variasi dalam nilai pengukuran diobservasi, waktu merupakan salah satu faktor dalam pengujian. Mungkin karena beberapa pengaruh asing yang mempengaruhi kontrol proses atau hanya melekat dalam perilaku variabel yang diukur. Ketidakpastian order pertama dari kemampuan kita untuk memperkirakan nilai sebenarnya dari nilai terukur dapat diperkirakan sebagai persamaan berikut. Next. Selanjutnya adalah N, order uncertainty atau ketidakpastian pada order N. Karakteristik kalibrasi instrumen masuk ke dalam skema melalui ketidakpastian instrumen. Nah, berikut adalah persamaannya. Next. Selanjutnya ada multiple measurement uncertainty analysis. Pada sesi ini mengembangkan metode untuk memperkirakan ketidakpastian dalam nilai yang ditetapkan untuk variabel berdasarkan serangkaian pengukuran yang diperoleh dalam kondisi operasi tetap. Dan metode ini pun sejajar dengan standar ketidakpastian yang telah disetujui oleh para ahli, serta selaras dengan pedoman internasional. Nah, untuk tahap analisis atau prosedurnya, yang pertama itu mengidentifikasi kesalahan elemen dalam pengukuran.
Sebagai bantuan, pertimbangkan kesalahan di masing-masing dari 3 kelompok sumber, yaitu calibration, data acquisition, dan data reduction. Untuk yang prosedur selanjutnya, memperkirakan besar kesalahan sistematis dan acak di setiap kesalahan unsur. Kemudian yang terakhir, hitung perkiraan ketidakpastian untuk hasilnya. Next. Nah, berikut adalah bagan ya, prosedur ketidakpastian pengukuran ganda untuk menggabungkan dengan ketidakpastiannya. Next. Baik, yang berikutnya yaitu 5.9 correction for correlated errors. Nah, sejauh ini kita telah mengasumsikan bahwa semua elemen kesalahan yang berbeda dalam suatu pengujian itu independen atau tidak bergantungan atau tidak saling berkaitan. Jika dua kesalahan tidak independen, mereka berkorelasi. Misalnya ketika instrumen yang sama digunakan untuk mengukur variabel yang berbeda, kesalahan sistematis instrumen antara variabel-variabel tersebut berkorelasi atau saling berkaitan. Efek numerik dari kesalahan berkorelasi pada ketidakpastian tergantung pada hubungan fungsional antara variabel dan besaran kesalahan sistematis unsur yang berkorelasi. Nah, ini perhatikan pada R ini yang ditentukan melalui hubungan fungsional antara variabel bebas yang diukur oleh X bar I sama dengan 1, 2, titik-titik sama dengan L, di mana L itu adalah jumlah variabel bebas yang terlibat. Setiap X ini mengikuti kesalahan sistematis unsur dengan ketidakpastian standar atau BK, di mana K sama dengan 1, 2, sampai titik-titik seterusnya, dan K. K ini merujuk ke masing-masing K elemen dalam kesalahan. Sekarang H dari kesalahan K elemental ini berkorelasi antar variabel, sedangkan sisanya K sampai H tidak berkorelasi. Ketika kesalahan berkorelasi dimasukkan, ketidakpastian standar sistematis dalam hasil diperkirakan dengan persamaan di bawah ini. Next. Nah, di mana indeks ini adalah penghitung yang sama dengan I plus 1 dengan persamaan di bawah ini. Nah, persamaan yang pertama tadi itu memperkenalkan covariance B XI XJ untuk memperhitungkan kesalahan korelasi dan ditemukan dari persamaan di bawah berikut ini. Next. Dari persamaan itu tadi, berikut keterangannya, yaitu H adalah jumlah kesalahan unsur yang berkorelasi antara variabel X dan XY, dan penghitungannya untuk setiap kesalahan yang berkorelasi. Perhatikan bahwa pada persamaan yang pertama tadi, menjadi persamaan kedua atau diturunkan menjadi persamaan kedua ketika tidak ada kesalahan yang dikorelasikan. Next. Nah, berikut ini contoh dari correction for correlated error. Misalkan pada suatu hasil adalah fungsi dari 3 variabel X1, X2, X3, dan ada 4 kesalahan sistematis yang terkait dengan X1 dan X, dan 5 yang terkait dengan X3 hanya kesalahan unsur sistematis pertama, dan kedua yang terkait dengan variabel kedua dan ketiga, atau X2 dan X3. Tentukan dengan berkorelasi, karena kesalahan ini muncul dari sumber yang sama. Nyatakan ketidakpastian standar sistematis dalam hasil dan temukan suku covariance-nya. Nah, untuk pertanyaan di atas tadi, cara menjawabnya itu dengan menggunakan persamaan pertama tadi atau seperti persamaan yang di bawah ini. Next. Kemudian pada 5.10, yaitu ada non-symmetrical systematic uncertainty interval. Yaitu ada situasi di mana kesalahan itu harus dibatasi di satu sisi atau miring tentang nilai rata-rata yang diukur sedemikian rupa hingga ketidakpastian sistematis lebih baik dijelaskan dengan interval non-simetris. Untuk mengembangkan kasus ini, kita berasumsi bahwa batas kemungkinan kesalahan sistematis diketahui, seperti rata-rata dari kumpulan data terukur X bar. Nah, X bar plus B plus per X dan X bar minus B minus plus X ini menjadi batas atas dan batas bawah ketidakpastian sistematis relatif terhadap nilai rata-rata terukur dengan B min per X sama dengan 2B min per X dan B plus X sama dengan 2B plus per X, di mana B min per X dan B plus per X adalah nilai ketidakpastian standar sistematik bawah dan atas.
Pendekatan permodelan ini mengasumsikan bahwa kesalahan simetris tentang beberapa nilai rata-rata dari distribusi kesalahan, tapi asimetris tentang nilai rata-rata yang diukur. Next. Nah, berikut ada grafik yang terkait jika kita memodelkan distribusi kesalahan sebagai distribusi normal, maka kita asumsikan bahwa batas-batasnya didefinisikan menggunakan B min per X ke B plus per X, yang mencakup 95% dari distribusi kesalahan tersebut. Berikut ini ada hubungan antara nilai rata-rata yang diukur, nilai rata-rata dari distribusi kesalahan, dan ketidakpastian sistematis untuk menangani ketidakpastian non-simetris. Next. Nah, ini beberapa persamaan yang digunakan untuk menentukan offset antara mean dari distribusi kesalahan dan nilai rata-rata pengukuran sebagai persamaan berikut. Untuk persamaan 5.43, sedangkan pada persamaan 5.44 yaitu untuk mengukur lebar rata-rata dari ketidakpastian standar sistematis. Dan pada persamaan 5.45 ini untuk menyatakan nilai sebenarnya, kita menggunakan ketidakpastian standar gabungan. Next. Nah, untuk mencapai interval kepercayaan perkiraan GPTX untuk derajat kebebasan yang besar, kita dapat menyatakan dengan persamaan seperti 5.46. Terus yang balik dulu bentar. Nah, untuk nilai yang sesuai untuk satu itu seperti 1 sama dengan 2 untuk kepercayaan 95%. Jika kita memodelkan distribusi kesalahan sebagai distribusi persegi panjang, maka kita asumsikan bahwa batas-batas yang ditentukan ini menggunakan B ke B menentukan batas-batas distribusi itu. Ketidakpastian standar sistematis ini kemudian digunakan dalam persamaan 5.45 dan 5.46. Terlepas dari distribusi kesalahan sistematis yang diasumsikan, maka untuk mengasumsikan ketidakpastian menyebar secara normal ini dapat digunakan persamaan 5.47. Next. Distribusi normal atau persegi panjang ini tidak selalu merupakan model yang tepat untuk menangani ketidakpastian sistematis